Oke, kita lanjut lagi dengan gimana sih tadi saya sudah menyampaikan bahwa nanti di mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini kita membedah sebuah kasus ya. Jadi kasus itu nanti akan dilakukan per kelompok. Nah, per kelompok ini studi kasusnya adalah penggunaan bank digital dan transformasi pada perbankan. Jadi bank digital ini dalam arti adalah bank yang berkembang secara digital. Kemudian nanti studi kasus ini juga bisa dalam bentuk digitalisasi yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Jadi teman-teman boleh memilih antara bank digital. Bank digital itu kan banyak, kayak misalnya contohnya Bank Jago misalnya. Kemudian ada Neo Commerce kayak gitu. Jadi macam-macam bank digital itu bisa teman-teman pemetaan dulu bersama-sama dengan saya nantinya. Bank digital itu apa saja yang bisa kita bedah. Kemudian nanti ada digitalisasi perbankan. Misalnya salah satu bank konvensional ya, entah BNI, entah Mandiri, entah BCA, mereka udah menerapkan digitalisasi perbankan. Nah, kenapa kita belajar di situ? Karena banyak yang tidak bisa menggunakan. Apa sih yang mereka buat inovasi supaya mempermudah antara nasabah dengan tim perbankannya, tidak usah ketemu saja sudah diklik-klik-klik seperti itu. Jadi itu teman-teman melihat inovasi yang dibuat oleh perbankan yang sudah berkembang ya, bisa memilih bank konvensional yang ada, sehingga di sini teman-teman bisa mengambil salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga tentang lembaga non perbankan atau lembaga keuangan. Seperti teman-teman bisa mengambil penggadaian. Penggadaian saat ini misalnya sudah tidak lagi seperti zaman dulu, manual gitu, harus datang ke penggadaian, tetapi dia sudah punya aplikasi di penggadaian yang melayani masyarakat seperti itu. Kemudian koperasi, sekarang koperasi juga udah mengarah ke digitalisasi. Cuman memang saya beberapa kali interview di koperasi itu memang belum banyak yang ke arah digital, tetapi bisa jadi sekarang kita bisa melihat data, mungkin nanti di OJK siapa saja yang kira-kira dia sudah mengarah ke digitalisasi lembaga non keuangan yang menggunakan digital. Kayak gitu, itu contohnya perbankan. Terus kalau asuransi banyak ya, kalau leasing juga sudah banyak. Jadi teman-teman di sini diarahkan untuk yang pertama adalah melakukan pembentukan kelompok dulu. Ya, jadi pembentukan kelompok, di mana pembentukan kelompok itu bebas. Teman-teman bisa memilih, saya memberikan kebebasan atau kewenangan kepada mahasiswa untuk melakukan pembentukan kelompok. Entah itu kelompoknya yang mana saja, seperti itu ya. Maksimal 10. Maksimal, tidak boleh lebih. Nah, kemudian penentuan tema. Nah, penentuan tema ini memang studi kasus ini akan dipresentasikan setelah UTS atau sebelum UAS. Sehingga penentuan temanya boleh mulai di awal. Boleh mulai di awal pada saat saya menjelaskan misalnya besok tentang ekosistem digital. Berarti teman-teman sudah ada bayangan, oh kelompok kami memilih tentang bank Jago misalnya, atau kelompok saya memilih tentang Bank Mandiri atau Bank BCA. Jadi sudah ditentukan awal di mana tidak boleh sama temanya satu dengan kelompok yang lain. Jadi cepat-cepatan menyetor apa yang akan dibahas tentang kaitannya bank digital, digitalisasi perbankan. Ya, itu jadi tidak boleh sama temanya satu kelompok dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ini tadi yang saya sudah jelaskan bahwa studi kasusnya seputar tentang bank. Jadi bagaimana mereka ke arah digital, apa saja inovasi yang dibuat. Nah, untuk penjelasan yang akan dibedah, sub-sub temanya yang akan dibedah, nanti akan saya buatkan satu petunjuk yang mempermudahkan teman-teman untuk membahasnya atau menguraikannya dalam bentuk apa gitu, apa saja yang diurai. Nah, setelah itu akan dilakukan presentasi dan membuat video singkat 3 menitan kayak gitu, video singkat dan dipresentasikan. Nah, presentasi kalau misalnya nanti kelompoknya sangat banyak, nah itu akan dibuat kelompok yang terpilih. Nah, setelah itu yang kelima pengumpulan tugas dalam bentuk soft file. Nah, dibuat sebagus-bagusnya gitu kan. Kalau sekarang kan sudah pakai Canva juga bisa. Jadi dibuat dalam bentuk Canva, di dalam Canva, kemudian dibuat makalahnya itu semenarik mungkin sehingga nanti teman-teman punya portofolio di bank dan lembaga keuangan terkait dengan digitalisasi perbankan. Seperti itu ya, teman-teman.
tentang pembentukan kelompok. Mungkin itu kita lanjutkan di pembahasan berikutnya.